Kita kedatangan tamu luar biasa. Seorang gubernur, sosok pemimpin hebat. Tepuk tangan dong buat Pak Ahok. Saya kira orang yang sangat beruntung itu Gubernur Jakarta sekarang. Itu dikit-dikit dicari kesalahannya, dibully. Saya membayangkan di akhirat itu untung betul. Tapi kalau ketemu gubernur itu nggak bisa kayak ketemu orang biasa. Nyapanya tuh beda. Yes. Kalau sama gubernur tuh nggak bisa biasa. Pak Anies, Formula E apa kabar? Komisi Pemberantasan Korupsi membuka penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Saat ini, KPK tengah mengumpulkan keterangan dan klarifikasi. Kalau Bapak bisa membangun stadion megah, kenapa Bapak nggak bisa ngebangun kepercayaan masyarakat, Pak? Penyelidikan digelar dalam rangka menindaklanjuti informasi dari masyarakat soal penyelenggaraan Formula E DKI Jakarta. Lu mau nonton Formula? Nonton Formula 44. Bahwa ketika jadi reshuffle, Pak Jokowi menawarkan jabatan baru. Tapi Pak Anies nggak ambil. Kenapa, Pak? Nggak siap dipecat 2 kali. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menghormati proses yang tengah berlangsung di KPK dan siap memberikan keterangan sesuai fakta dan kondisi terkait Formula E. Ya, Pak, saya nyiapin buat closing Bapak tuh durasinya 1 jam. Terus? Tapi saya bawanya sedikit aja, nggak nyampe selesai. Karena? Biar kayak program Bapak, banyak yang nggak selesai. Pemprov berharap Formula E tetap dapat digelar pada tahun 2022 mendatang. Banjir Pak Anies salah, banjir Pak Anies salah. Sampainya Pak Anies kesal dan beliau buat statement. Banjir bisa surut 1 hari dan hujan bisa dikendalikan. Jadi kita menetapkan target untuk setelah hujan berhenti, bila hujannya di atas 100 mm per hari, maka harus dipompa, dikeringkan, diberikan target 6 jam. Sekarang saya tahu Pak Anies bukan gubernur, tapi avatar pengendali air. Anies optimistis persiapan yang telah dilakukan Pemprov dapat mengantisipasi banjir di ibu kota dengan catatan curah hujan tidak mencapai 100 mm per hari. Jika curah hujan mencapai 100 mm atau lebih per hari, banjir ditargetkan surut dalam waktu 6 jam dengan bantuan pompa air. Sekarang sudah terbukti, mimpin daerah ini, hujan harusnya terserap di tanah, melebar kemana-mana. Prinsip kerja kami di DKI, saya sampaikan 3 kata kunci Bapak Ibu untuk seluruh jajaran. Kata kunci ini disiapkan. Nomor 1, siaga. Nomor 2, tanggap. Nomor 3, galang. Ini seluruh pasukan di DKI pegang 3 kata kunci ini. Siaga, tanggap, galang. Peningan gubernurnya, menjadi terkenal. Tapi bukan karena prestasi, ngeles. Nah, itu masalahnya. Kok masalah? Kerjakan. Iya. Nah, saya nggak bisa kerja. Berarti kan saya nggak bisa disalahkan, wong saya nggak kerja apa-apa. Jadi ini salah satu karunia kalau kita berbuat baik tidak dihargai, supaya makin sempurna keikhlasan, gugur dosa-dosa. Kamu termasuk orang yang mau meruntuhkan negara saya. Dulu sebelum kamu datang ke sini, banjir tidak segini besarnya. Tapi setelah kamu datang, banjir meluas kemana-mana. Kamu pengacau. Dengan adanya La Nina ini, potensi hujan intensif jangka pendek kan tinggi sekali. Apa KPI-nya? 6 jam harus surut. Jadi 6 jam sesudah air hujan berhenti, tempat yang di situ terjadi genangan harus bisa surut dalam 6 jam. Dana banjir saya kurangi memang. Kamu tahu untuk apa? Enggak. Beli lem. Bukan saya yang menyebabkan banjir. Ini harus saya jelaskan. Beda antara naturalisasi dan normalisasi. Ya, jika klaim bahwa itu efektif, bagaimana koridor 6 jam ini mampu dilakukan untuk seluruh kota? Sekarang 6 jam itu kan kita tidak tahu wilayahnya. Oke. Kan mana saja yang bisa diberikan garansi untuk itu. Dan sistem mana yang mendukung kapasitas 6 jam itu mampu dilakukan.
Puluhan rumah warga di bantaran Kali Ciliwung, Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur kembali terendam banjir setinggi 1 meter pada Minggu pagi. Warga mengaku tidak ada peringatan dari petugas tempat akan adanya ancaman banjir. Seluruh ikhtiar penanganan harus ada KPI-nya. Kalau kita tidak ada target, nanti bekerja itu cuma melaporkan proses, tidak melaporkan capaian. Rakyat tidak tanya tentang proses, rakyat tanya tentang capaian. Lalu apa capaiannya? Karena memang gubernur-gubernur yang lalu itu bekerja, melakukan sesuatu yang konkret. Kalau Anies 6 jam itu untuk seluruh kota memang agak sedikit menimbulkan keraguan-raguan. Ya. Apakah memang sistem tata drainase kita secara menyeluruh itu memang mampu mengurangi kemungkinan potensi genangan itu untuk tidak lebih dari 6 jam? Banjir juga menggenang Jalan Palatehan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ketinggian air di jalan tersebut bervariasi mulai dari 60 hingga 70 cm. Sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang sedang terparkir di sebuah kios ikut terendam. Sementara pengendara roda 2 yang nekat menerobos tingginya genangan mengalami mati mesin. Soal negatif thinking, udah kerja setengah mati, udah non-stop, masih juga dinyinyirin. Saya bilang begini kalau soal itu, ya Allah, saya ini siapa sih? Cuman Anies. Bahwa kemudian ada orang katakan bahwa Anies Baswedan itu jago mengelola kata, bukan jago mengelola kota. Mungkin itu bukan bermaksud bully, karena memang kerja nyatanya belum kelihatan sampai sekarang. Jadi kami menggarisbawahi Bapak Ibu, bila terjadi hujan di dalam kota sampai dengan ambang batas sistem drainase kita, maka tidak boleh banjir. Pak Gubernur menyatakan 6 jam itu bisa mengatasi banjir, harusnya dipertegas. Pada kawasan atau daerah mana kira-kira kemampuan sistem drainase kita bisa mengantisipasi genangan atau potensi banjir itu bisa diselesaikan dalam waktu 6 jam. Kemenangan kemarin adalah kemenangan kecil, kemenangan besarnya adalah terlaksananya semua janji-janji, terlaksananya semua program-program, dan insya Allah kita akan jalankan. Kalau kemudian dikatakan bahwa beberapa program-program yang lain sudah berjalan, mungkin ada yang berjalan, tapi apakah seperti yang disampaikan dalam janji kampanye dulu, rumah DP 0, OKOC, dan sebagainya, mana? Banjir yang merendam rumah warga di bantaran Kali Ciliwung memiliki ketinggian bervariasi, mulai dari 50 hingga 100 cm. Banjir kali ini merupakan banjir kiriman dari hulu Sungai Ciliwung, Bogor, Jawa Barat. Karena tidak adanya peringatan dari petugas tempat, banjir menyebabkan warga kerepotan memindahkan barang. Warga meminta ada penanganan serius dari Pemprov DKI Jakarta agar permukiman mereka tidak lagi dilanda banjir, terlebih saat musim hujan seperti saat ini. Siapa Anies itu? Anies itu orang biasa. Jangankan Anies, Rasulullah SAW yang akhlak mulia, yang uswatun hasanah, itu saja dinyinyirin terus, mandi fitnah, nggak pernah selesai. Terus kita berharap tidak seperti begitu, enggak lah, relax saja. Drainase kita itu kapasitasnya 100 mm per hari. Jadi kalau hujan di bawah 100 mm per hari, di jalan-jalan utama tidak boleh banjir. Oke. Artinya koridor kawasan yang mampu diantisipasi dengan waktu 6 jam itu berarti sistemnya sudah tertata cukup baik. Kapasitas saluran sekunder atau tersiernya berjalan. Kemudian pemantauannya yang dilakukan juga optimal. Seperti contoh, apakah rumah pompanya efektif berjalan, saluran-salurannya terjaga, atau petugas-petugas pasukan biru atau pasukan kuningnya ada atau siaga di mana saja. Sementara di Jakarta Utara, banjirop akibat laut pasang merendam sejumlah ruas jalan di Lodan Raya, Kecamatan Pademangan, Minggu pagi. Salah satunya jalan yang tergenang banjirop adalah jalan menuju pintu masuk objek wisata Ancol. Sejumlah sepeda motor mengalami mati mesin usai nekat menerjang genangan air setinggi 50 cm. Pengendara sepeda motor yang tidak ingin mengalami nasib serupa akhirnya memilih putar arah. Genangan air akibat banjirop di pesisir utara Jakarta ini semakin diperparah dengan meluapnya Kali Ancol dan Gunung Sahari.
Warga berharap Pemprov DKI Jakarta bisa segera mengatasi banjir rob yang kerap terjadi saat memasuki musim penghujan. Kalau di kawasan bukan jalan raya, jalan utama itu sistem drainasenya kira-kira 50 mm per hari. Nah, ini kata kunci. Kalau di bawah 100 mm dan di bawah 50 meter tidak boleh banjir. Tapi kalau di atas 100 mm, jadi saya nggak tahu kok itu udah sampai tiang listrik. Ya maunya sih jangan meter dan menurut apa kan sih belum. Dasar dari orang lawat kita bilang itu banjir. jadi saya sering bilang nggak usah khawatir dengan apa yang ditulis di sosmed, tapi pikirkan apa yang ditulis para sejarawan nanti dan pikirkan apa yang nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu yang paling penting.